Ya baik, terima kasih. Pertama-tama saya mau bilang, halo Pak Agung, kenalkan saya Reinhard Martomo David dengan NIM 150191148. Saya sekarang kebetulan sedang berada di Ciwidey di situ Patenggang untuk menikmati indahnya alam di Indonesia ya, seperti yang kita dapat lihat di sini. Nah, sekarang saya ingin membahas tentang kelebihan air dari yang terdapat di Singapura dibandingkan mungkin kita bisa bandingkan dengan Indonesia misalnya. Yaitu salah satu hal yang saya sangat sadari adalah sistem water reservoir di Singapura yang sangat maju dan juga pengelolaan air bersihnya. Sehingga di daerah-daerah di Singapura banyak terdapat tap water yang dapat secara langsung diminum dengan bersih dan tidak akan berdampak pada kesehatan rakyat di Singapura. Selain itu, saya juga sangat mengagumi bagaimana di Singapura pengelolaan air yang ditampilkan di daerah-daerahnya, mereka dapat menjaga kebersihan air dengan sangat bersih. Seperti yang kita dapat lihat di sini, ternyata Indonesia juga bisa untuk menjaga kebersihan dari air yang dikelola di negara ini. Oleh karena itu, saya sangat mengagumi Singapura, tapi saya juga memiliki harapan bagi negara tercinta kita, yaitu negara Indonesia. Menurut saya, Indonesia perlu meningkatkan lagi kualitas air bersihnya agar lebih banyak lagi orang dapat menikmati air bersih. Dan selain itu juga untuk menyediakan lebih banyak infrastruktur air untuk lebih banyak orang lagi dapat mendapatkan keuntungan dari air di Indonesia. Begitu saja dari saya akan serahkan kepada teman saya berikutnya. Terima kasih Pak Agung, semoga sehat selalu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk Pak Agung Wiono dan juga teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ilham Rahadian Widiananda, NIM 150191137. Nah, eh, sebelumnya sewaktu saya SMP SSDK, itu mungkin di tahun pertama kuliah. Nah, kebetulan sekali Pak Agung menjadi dosen yang mengampu di SMP waktu itu. Nah, beliau juga menunjukkan video yang sama dengan yang sedang kita lihat saat ini, yaitu video mengenai Deep Tunnel Tokyo. Nah, sejak saat itu saya sangat terpukau dengan infrastruktur yang ada di Jepang, terutama infrastruktur bangunan airnya. Nah, dari situ juga saya memiliki mimpi untuk bisa ke Jepang, mungkin bisa kuliah di sana, sehingga saya bisa mempelajari infrastruktur-infrastruktur yang ada di sana. Mungkin di Tunnel Tokyo ini hanya berfungsi beberapa kali dalam setahun, akan tapi manfaatnya sangat besar untuk mengatasi banjir di kota Tokyo. Nah, mungkin bisa dilihat lagi dari video Pak Agung yang lainnya, yaitu bantaran sungai di Tokyo. Bisa dilihat bantaran sungai di Tokyo ini sangat teratur, ada lahan kosong yang sangat luas dan juga dijanjikan taman dan lapangan untuk difungsikan oleh warga. Nah, mungkin sangat berbeda jauh dengan kondisi yang ada di Indonesia. Jarang ada kota-kota Indonesia yang menerapkan hal yang sama di bantaran sungainya. Nah, ini menunjukkan bahwa pemerintah Jepang sangat peduli untuk membangun infrastruktur air, baik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan juga untuk mengatasi banjir gitu. Nah, eee, mungkin untuk saat ini kita hanya bisa melihat infrastruktur seperti ini di Jepang, akan tapi sangatlah sangatlah mungkin, eee, bagi kita di Indonesia untuk menerapkan hal yang sama juga. Dan ini tidak hanya bisa dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan generasi yang saat ini, akan tapi ini membutuhkan kontribusi seluruh masyarakat dan generasi-generasi selanjutnya untuk berkomitmen dalam membangun infrastruktur air untuk Indonesia. Halo, perkenalkan, saya Salma Rizky Kirana, NIM 150191158. Jadi setelah melihat video singkat dari Pak Agung mengenai bangunan air di Belanda, saya merasa sangat kagum pada inovasi-inovasi yang telah mereka lakukan. Karena sebagaimana yang kita tahu, Belanda atau yang mungkin biasa dikenal dengan Nederland yang artinya negeri dataran rendah, dia memiliki tinggi tanah yang berada di bawah permukaan air laut. Jadi dengan topografi yang seperti ini tentunya akan menyebabkan aliran air menjadi lambat untuk sampai ke laut. Sehingga hal ini sudah pasti menyebabkan tingginya kemungkinan terjadinya banjir di Belanda.
Namun yang hebatnya adalah Belanda ini mengalami banjir besar terakhir kali pada tahun 1953. Memang pada tahun 2012 negara-negara di Eropa juga pernah ngalamin banjir karena waktu itu ada badai yang sangat besar, termasuk Belanda itu sendiri. Tapi banjir yang terjadi saat itu pun cuma sampai setinggi di bawah mata kaki, atau mungkin kalau di Indonesia bisa dibilang hanya sekedar becek aja gitu. Nah, ini bisa terjadi karena kecanggihan sistem tata kelola air di Belanda. Jadi sejak kejadian banjir tersebut, mulai saat itu pemerintah Belanda memutuskan untuk membuat sebuah sistem pencegah banjir atau yang disebut dengan Delta Works. Nah, jadi Delta Works ini merupakan pembangunan infrastruktur untuk mencegah banjir di beberapa wilayah di Belanda. Jadi Delta Works ini terdiri dari pembangunan bendungan, tanggul, sampai pintu air raksasa atau storm barrier yang seperti terdapat pada video Pak Agung. Ya, jadi cara kerja dari storm barrier ini sebenarnya sederhana. Jadi ketika air sudah mulai naik, pintu airnya akan mulai ditutup sehingga air tidak bisa masuk ke wilayah Belanda. Nah, kemudian pintu air akan kembali dibuka ketika dirasa sudah aman. Nah, berdasarkan sumber yang saya baca juga, jadi dengan adanya 15 pintu air raksasa atau storm barrier ini di Belanda, serta dengan beberapa infrastruktur pencegah banjir lainnya, Belanda ini akan terbebas dari banjir sampai tahun 2080. Nah, menurut saya di Indonesia, terutama mungkin di kota-kota seperti Jakarta atau yang notabene-nya sama seperti Belanda, yaitu yang tinggi tanahnya berada di bawah permukaan air laut, sepertinya juga perlu melakukan langkah inovatif seperti yang telah dilakukan Belanda. Saya berharap semoga kita bisa bersama-sama membuat langkah progresif seperti yang sudah dilakukan Belanda agar kedepannya masalah banjir di Indonesia bisa ditanggulangi dengan lebih baik. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Raden Farhan Baraherdiansyah dengan NIM 150191333. Di sini saya akan memberikan sedikit impian saya untuk Indonesia terkait infrastruktur air. Nah, sebelumnya saya sudah menonton video pada YouTube di channel Bapak Agung Wiono terkait kolam tekungan Berembang di Malaysia pada tahun 2017. Nah, pada video tersebut dijelaskan bahwa di negara Malaysia terdapat kolam yang merupakan tampungan saluran drainase kota yang sebenarnya tuh bisa juga dijadikan sebagai penampungan air tawar. Tetapi karena permasalahannya masih banyak seperti sampah-sampah yang masih berserakan di sekitar kolam, jadi belum bisa dijadikan tempat penampungan air tawar karena kualitas airnya tuh masih kurang bagus. Nah, sebenarnya tuh bisa aja dijadikan tempat penampungan air tawar, tapi membutuhkan proses dan biayanya yang sangat mahal. Nah, pemerintah Malaysia ini membangun infrastruktur air dengan konsep smart tunnel ini dikarenakan pemerintah Malaysia melihat problem yang terjadi di negaranya, yaitu banjir yang sering terjadi karena debit airnya yang selalu meningkat. Nah, oleh karena itu pemerintah Malaysia mendirikan atau membangun infrastruktur air ini untuk mengatasi permasalahan banjir di negara Malaysia. Dan lebihnya lagi infrastruktur ini tuh bekerja di sistem transportasi juga. Mimpi saya untuk Indonesia adalah saya berharap dan ingin dapat membangun infrastruktur air untuk memperbaiki masalah banjir terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Bogor, karena permasalahan banjir itu sering menjadi tantangan atau halangan bagi masyarakat sekitar untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Tapi sebelum itu saya ingin juga memperbaiki pola pikir masyarakat terkait lingkungan. Jadi saya ingin merubah pola pikir masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan, terutama dari permasalahan sampah ini, karena permasalahan sampah ini tuh sangat fundamental bagi air karena dapat mempengaruhi kualitas suatu air di daerah tertentu. Jadi saya ingin merubah mindset masyarakat dulu terkait sampah, baru saya ingin membangun infrastruktur terkait di bidang air untuk memperbaiki masalah-masalah air di Indonesia seperti banjir, kekeringan, atau kekurangan air bersih.